Kembali lagi bersama aku Han di channel Dunia Video. Oke, kali ini aku akan menceritakan sebuah film yang berjudul. Film ini dirilis pada tahun 2006, mengisahkan seseorang yang hendak membuat parfum terbaik hingga harus membuatnya dari cairan tubuh manusia. Cerita berfokus pada anak yatim piatu bernama Jean-Baptiste Grenouille yang punya masa kecil menyedihkan. Namun di balik masa kecilnya ia punya bakat dalam indera penciumannya. Dan sampai akhirnya ia menjadi seorang psikopat demi membuat sebuah parfum terbaik di kotanya. Nah, bagaimana ceritanya? Oke, mulai. Di awal film ini kita diperlihatkan dengan adegan cukup mengerikan, di mana kita melihat seorang tahanan digiring paksa oleh sekumpulan penegak hukum. Terlihat warga yang kesal sudah siap untuk mencaci maki pria ini. Nah, pria ini bernama Jean-Baptiste Grenouille. Ia adalah seorang pedagang parfum yang akan dihukum mati. Jadi, bagaimana si Jean ini bisa sampai di posisinya saat ini? Kita kembali ke tahun 1738, tepatnya pada saat Jean-Baptiste lahir. Ia lahir di kota Paris yang pada saat itu masih kumuh. Paris juga merupakan kota yang sangat bau, terutama di pasar ikan. Nah, di pasar ikan ini Jean-Baptiste dilahirkan oleh seorang ibu yang tidak sayang dengan dirinya. Ia ditelantarkan di bawah jualannya untuk dibiarkan mati. Namun ada orang di sana yang melihat itu. Akibatnya ibu Jean pun dihukum gantung. Dan ia dikirim ke panti asuhan. Penderitaannya malah justru berlanjut di tempat itu. Ia sempat ingin dibunuh oleh anak-anak yatim piatu di sana. Kemudian ia mulai menemukan talentanya, yaitu indera penciumannya yang sangat sensitif. Dan setelah beberapa tahun di panti asuhan, ia akan dijual karena panti asuhan sudah tidak bisa menampung dirinya. Madame Gaillard no longer... Suatu hari ia disuruh mengantar barang ke kota oleh majikannya. Dan pada saat itu ia mulai menyadari begitu banyak bau yang belum ia cium di luar sana. Karena kemampuannya dalam mencium bau, ia sangat senang dengan segala bebauan yang ada di kota. Tidak seperti manusia biasa, di sini ia tidak merasa jijik ketika ada bau yang menjijikan. Selama kunjungan di kota, ia mencium bau yang tidak pernah ia temukan sebelumnya. Bau tersebut adalah parfum yang ia temukan di sebuah toko. Berpindah dari toko parfum, ia mencium bau yang lebih menarik perhatiannya, yaitu bau dari seorang wanita. Saking terobsesinya, ia pun mengikutinya. Dan akhirnya mereka saling bertatap wajah. Dan tanpa rasa malu, ia sontak langsung merebut tangan wanita tersebut dan menciuminya. Tentu saja wanita tersebut ketakutan dan langsung kabur. Usaha Jean tidak berhenti sampai di situ. Berkat penciumannya, ia dapat mengetahui tempat tinggal sang wanita. Perlahan-lahan ia mendekati dan menciumi tubuh sang wanita. Wanita tersebut yang mengetahuinya berteriak dan langsung dibungkam oleh Jean. Tapi sayangnya ia kelewatan. Sang wanita itu pun kehabisan nafas dan meninggal. Apa yang dilakukan Jean selanjutnya tidak begitu pantas, karena ia mulai menciumi sekujur tubuh sang wanita yang sudah tidak bernyawa itu. Beberapa waktu kemudian ia ditemukan sang majikan dan dihukum karena kabur begitu saja. Harum bau wanita yang ia temukan tadi membuatnya sampai tidak bisa tidur, dan ia pun nantinya mencari cara agar tetap bisa mencium bau tersebut, yaitu dengan cara menjadi peracik parfum. Kemudian kita diperkenalkan dengan pria tua yang bernama Baldini. Ia merupakan seorang peracik parfum senior. Baldini saat ini sedang sedikit frustasi karena dagangannya sepi dan dikalahkan oleh pesaing yang lebih muda darinya. Ia pun mencoba untuk menerka-nerka komposisi parfum dari pesaingnya ini dengan cara menganalisanya lewat penciumannya. Namun sayangnya hal itu tidak membuahkan hasil. Malam pun tiba dan Baldini kedatangan tamu yang tidak lain adalah Jean-Baptiste. Ia ternyata datang untuk mengirim kulit. Di tempat Baldini, ia menemukan kejutan karena banyak sekali bau yang ia senangi. Ya, inya katujui.
Kemudian ia mengkritik soal parfum yang Baldini coba untuk ungkap. Ia berhasil mencuri perhatian Baldini karena berhasil mengungkap kandungan dari parfum tersebut. Jean Baptiste lalu berkata kalau ia ingin belajar pada Baldini, tapi ditolak karena menurutnya ia tidak punya cukup pengalaman. Untuk membuktikan kalau dirinya pantas, di sini Jean nekat membuat parfum tersebut tanpa pengalaman apapun. Dan sang senior yang awalnya mengabaikannya kemudian merasa sangat takjub dengan apa yang telah dibuat Jean. Now, this very moment, to prove you. Kedatangan Jean membuat pamor toko Baldini jauh melebihi sebelumnya. Dan Jean yang masih terbayang-bayang soal bau harum si wanita lalu memaksa Baldini untuk mengajarinya menyimpan bebauan. Mereka memulainya dengan cara membuat minyak bunga mawar yang menggunakan proses yang dipakai oleh Baldini. Namun Jean Baptiste kecewa karena ia tidak mendapatkan bau apa-apa dari sebuah kaca, tembaga, dan kucing yang telah diuji cobanya. Tak lama kemudian Baldini bercerita soal kota Grasse dan di mana itu adalah kota para peracik parfum berkumpul. Jean Baptiste tak lama kemudian pingsan ketika ia tahu kalau ia tidak bisa menyimpan semua bau. Ia akhirnya jatuh sakit. Di tengah masa sakitnya, Jean masih berpikir soal cara menyimpan bebauan selain dengan cara yang dipakai oleh Baldini. Dan akhirnya Baldini pun mengatakan kalau ada cara lain yang hanya bisa dipelajari di kota Grasse. Niat Jean yang besar membuatnya ingin pergi ke sana. Dan di sisi lain, Baldini memperbolehkannya dengan syarat kalau Jean harus membuatkannya 100 resep parfum baru. Namun kebahagiaan Baldini tidak berlangsung lama karena rumahnya tiba-tiba roboh dan merenggut nyawanya di tengah tidur. Di tengah perjalanannya menuju kota Grasse, Jean menemukan goa di mana ia tidak dapat mencium bau apapun. Hal ini adalah anugerah baginya dan di dalamnya ia mulai bermimpi soal wanita itu lagi. Di goa itu, ia juga menyadari kalau dirinya bukan siapa-siapa dan bertekad untuk menjadi seseorang yang dikenal sesampainya di kota Grasse nanti. Di tengah perjalanannya, Jean kembali menyadari harum yang dirindukannya selama ini. Ternyata itu adalah harum dari wanita di dalam kereta kuda yang berjalan melewatinya. Dan Jean pun akhirnya mengikuti wanita itu sampai ke rumahnya. Kemudian kita berpindah ke tempat pemetikan bunga, di mana Jean Baptiste belajar cara menyimpan bau yang dikatakan Baldini. Normalnya yang disimpan baunya adalah bunga. Namun sampai titik ini kita sudah tahu kalau Jean Baptiste adalah orang yang tidak normal. Jadi ia mencoba mengekstrak bau wanita menggunakan alat yang ada di tempat kerjanya. Sama seperti upaya yang sebelum-sebelumnya, kali ini Jean Baptiste juga gagal dan nyaris ketahuan oleh atasannya. Layaknya seorang ilmuwan yang penasaran, Jean Baptiste terus melakukan percobaan berikutnya. Tentunya hal ini dilakukan dengan mengambil nyawa seseorang. Namun akhirnya ia pun berhasil. Karena keberhasilannya ini, Jean kembali ke tempat Laura, yaitu seorang wanita yang ia temui di kereta kuda kemarin. Pada saat itu, momen Jean Baptiste sangat pas karena Laura dan teman-temannya sedang bermain petak umpet. Jadi, membuatnya lebih mudah menculik salah satu dari mereka. Dan di saat ada kesempatan, Jean justru mendapatkan sepasang wanita kembar untuk dijadikan parfum berikutnya. Di adegan berikutnya, kalian dapat melihat kemampuan parfum buatan Jean. Atasannya yang awalnya marah-marah, tiba-tiba justru berubah menjadi lunak setelah mencium parfum yang dibuat Jean. Di sisi lain, ada dua mayat wanita yang ditemukan warga di sebuah danau, sehingga membuat kalangan para orang kaya di Grasse khawatir soal nyawa mereka. Hal ini tidak menghentikan aksi Jean karena ia harus terus-menerus mengincar wanita untuk dijadikan parfum. Kota Grasse tentu tidak tinggal diam dan mereka pun melakukan pengawasan penuh pada orang-orang yang mereka anggap mencurigakan. Bahkan saking ketakutannya mereka pun saling membunuh. Jean Baptiste yang sudah banyak mengumpulkan parfum pun kekurangan satu lagi untuk koleksinya, yaitu Laura. Tidak lama kengerian ini warga Grasse jadi senang. Ada apa ini? Karena ada pria yang mengaku sebagai pembunuh, namun tentu saja pria tersebut bukan Jean Baptiste, dan ayah Laura menyadari hal ini. Meski sedikit menjadi pertengkaran, ayah Laura berhasil mencegah Jean yang nyaris membunuh Laura. Di sisi lain, Jean makin menjadi-jadi karena berhasil masuk ke dalam kamar Laura secara diam-diam.
Dan keesokan harinya, Jen pun bergegas bangun karena sadar bahwa Laura telah dibawa pergi oleh ayahnya. Sembari Jen mengikuti Laura, di tempat lain seekor anjing dari salah satu korban Jen menemukan rambut majikannya di kamar Jen. Dan hal ini disadari oleh atasannya, sehingga Jen pun ketahuan adalah seorang pembunuh. Polisi pun mulai menyelidiki tempat Jen dan menemukan banyak rambut lainnya. Dan tentu saja hal ini belum diketahui oleh Jen sendiri. Berpindah kepada Jen. Karena perjalanannya yang sangat jauh, maka Laura dan ayahnya beristirahat di suatu penginapan. Dan Jen Baptiste yang sadar akan hal ini pun mau melancarkan aksinya di malam hari. Jen yang pada saat itu mau membunuh Laura sempat ragu setelah melihat wajah cantiknya. Namun kebelet membuat parfum, ia pun tetap melakukannya. Dan keesokan harinya, ayah Laura terkejut setelah melihat anaknya sudah tak bernyawa di atas kasur. Meski berhasil mendapatkan cairan dari Laura, perjalanan Jen juga harus berakhir sebagai sang pembunuh berantai. Pasalnya, ia digerebek oleh polisi dan lalu diinterogasi oleh ayah Laura. Ayah Laura pun di sini terlihat sangat marah akan hal yang dilakukan Jen kepada anaknya. Ia pun juga mengancam Jen dengan kata-kata yang menyeramkan. Dan Jen pun cuma bisa pasrah karena beberapa kali ia sudah ditenggelamkan. Selanjutnya, hari penghakiman pun datang dan banyak warga yang datang untuk menyaksikan eksekusi Jen Baptiste. Dan akhirnya kita sampai di adegan awal film tadi. Di sini, Jen yang masih menyimpan parfum Laura langsung menggunakannya untuk mengendalikan pikiran orang di sekitarnya. Dan benar saja, ketika ia datang ke tempat eksekusi, orang-orang justru terpukau dengan Jen. Mereka pun mengatakan Jen tidak mungkin bersalah. Tak lama kemudian, Jen mengeluarkan sapu tangannya untuk menebarkan pesona dari parfumnya. Dan semua orang pun bersorak, bahkan sampai pendeta sendiri pun menganggapnya sebagai seorang malaikat. Dan sontak semuanya pun terpukau kecuali ayah Laura. Ternyata kegilaan ini tidak hanya berhenti di situ saja. Di tengah orang banyak, Jen justru mengingat wanita pertama yang ia cintai, sampai ia pun mengeluarkan air matanya. Setelah itu, semua warga kota Grace bangun dari peristiwa yang aneh itu tanpa ada Jen di sana. Dan ternyata ia sudah berjalan kembali ke Paris dan tidak ada yang mempertanyakan keberadaan Jen karena mereka semua lupa. Sesampainya di Paris, Jen pun langsung menuangkan parfum Laura ke tubuhnya. Dengan beberapa tetes saja, parfum itu bisa menghipnotis nyaris semua orang yang ada di kota Grace. Nah, apalagi kalau Jen menuangkan semuanya ke tubuhnya, sehingga ia pun di sini dilumat habis oleh orang-orang di sekitar sana. Dan Jen pun mengakhiri hidupnya di tempat ia dilahirkan. Oke, film ini pun selesai. Kina pulang kita bertemuan dan bye-bye.